Kabar mengejutkan datang dari pasangan selebriti Ola Ramlan dan Alvar Hutapea. Pasangan suami istri itu sedang dilanda gonjang-ganjing rumah tangga yang menyebabkan Ola memutuskan untuk menggugat cerai sang suami. Lantas benarkah konflik rumah tangga Ola dan Alvar ini telah terjadi sejak 1 tahun lalu? Apa alasan Ola akhirnya menggugat cerai Alvar? Sebelum gugatan cerai Ola Ramlan ramai dikabarkan, hubungan rumah tangga Ola dan Alvar memang beberapa waktu terakhir dikabarkan goyah, namun keduanya selalu menutupi keretakan rumah tangganya itu. Dan kini, saat proses perceraiannya muncul, Alvar pun dikabarkan terseret kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa seorang selebgram. Lantas seperti apakah kronologi kasus tersebut? Di sisi lain, seperti diketahui sebelumnya, Alvar dan Ola resmi menikah pada tanggal cantik 20 Desember 2012. Membawa seorang anak dari pernikahan sebelumnya, Ola pun tampak berbahagia menikah dengan Alvar di Masjid Kuba Mas Depok. Lantas seperti apakah kenangan manis pernikahan mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari pasangan selebriti Ola Ramlan dan Alvar Hutapea. Bagaimana tidak, pasangan suami istri yang membina rumah tangga hampir 10 tahun itu dikabarkan tengah diterpa badai. Ya, Ola Ramlan diketahui telah melayangkan gugatan cerai terhadap Alvar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 23 Maret 2022 kemarin. Tak pelak, menyusul gugatan cerainya, Ola Ramlan pun menuntut hak asuh atas kedua anaknya. Dan sidang perdana perceraian Ola akan digelar pada 4 April mendatang. Tanggal 23 Maret tahun 2022 kemarin, tepatnya hari Rabu, telah mendaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1316 PDTG 2022 PAJS atas nama Ola Ramlan Tisa binti Muhammad Ramlan mengajukan gugatan. Dalam hal ini dikuasakan oleh Juan Felix Tampu Bolon sebagai kuasa hukumnya melawan Muhammad Alvar Sadat bin Daniel Hutapea ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Daftarnya secara ikut di tanggal 23 Maret 2022 tersebut. Dan rencana agenda persidangannya yaitu tanggal 4 April tahun 2022 di hari Rabu yang akan datang. Penggugat mengajukan gugatan perceraian disertai dengan gugatan pengasuhan dan pemeliharaan 2 orang anak. Mengenai penyebab ini kan masih dalam proses sehingga kami tidak dapat memberikan informasi. Sidang perdana nanti tanggal 4 April 2022. Keduanya harus datang atau yang namanya gugatan perceraian, maka kedua belah pihak diperintahkan untuk hadir di muka persidangan karena di hari persidangan pertama tersebut akan ada agenda perdamaian serta agenda mediasi. Jadi diharapkan atau diperintahkan kepada penggugat secara prinsipal dan tergugat secara prinsipal untuk hadir di persidangan tersebut. Kalau bicara tentang apa penyebab itu ya kan, itu saya rasa saya nggak memiliki kapasitas untuk menjelaskan ini karena ini sifatnya private and confidential antara mereka ya. Jadi kita nggak bicara tentang pihak ketiga, kita nggak bicara tentang ekonomi apa dan lain sebagainya, tidak. Tapi
ketidakcocokan itu yang terus-menerus terjadi di dalam hubungan rumah tangga sehingga terjadinya keretakan-keretakan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Kedua belah pihak juga mungkin ada hal-hal yang secara prinsipil mungkin mereka udah nggak cocok, jadi ya susah untuk dipaksakan. Seiring dengan kabar gugatan cerai Ola Ramlan, sang kuasa hukum pun membongkar bahwa rumah tangga Ola dan Aufar memang telah retak sejak 1 tahun terakhir. Tak tinggal diam, untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, baik Ola maupun Aufar pun telah menempuh berbagai cara. Mulai dengan bertemu secara empat mata untuk menyelesaikan masalah pribadi, hingga menggelar pertemuan keluarga untuk mencari solusi. Segala hal telah dicoba pasangan selebriti ini untuk mempertahankan maligai rumah tangganya itu. Kendati demikian, apa mau dikata, pernikahan mereka harus berakhir pada gugatan cerai Ola pada Aufar. Permasalahan ini kami sudah ketahui kurang lebih 1 tahun silam. Ya, proses sudah berjalan cukup lama untuk kami lakukan semacam proses untuk mendamaikan lah. Ya, kita cari solusi terbaik untuk apabila kawan-kawan ini, mereka berdua kawan saya baik dan saya udah kenal lama, lebih dari 10 tahun. Terus saya ditunjuk sebagai kuasa hukum dari salah satu pihak. Tapi di luar dari itu, semua langkah-langkah yang baik sudah kita lakukan. Ya, baik itu bertemu dengan pihak masing-masing secara individu bersamaan, dan juga kita memberikan input-input juga untuk diselesaikan juga dengan keluarga secara internal. Jadi hal-hal itu sudah dilakukan oleh mereka, tapi fakta berkata yang lain, bahwa akhirnya hal ini harus masuk ke persidangan dengan adanya gugatan dari pihak Ola terhadap Aufar. Ini bukan suatu gerakan yang impulsif gitu, dari Ola, bukan. Ini sudah dipikirkan dengan matang, dan baik pun juga dengan Aufar sendiri sudah mengetahui hal itu. Jadi kami sampaikan bahwa harapan kami, dan kami pasti make sure itu bahwa perceraian ini akan selesai dengan baik-baik dan dengan harmonis. Intinya kita semua pasti mendoakan yang terbaik. Insya Allah harusnya ya menjadi yang lebih baik dari 2021, semakin berkah dalam kehidupannya, semakin sukses. Amin. Sebelum gugatan Ola dilayangkan, hubungan rumah tangga Ola dan Aufar memang seolah ada masalah, namun mereka tetap menutupinya. Lantas benarkah kini saat kabar perceraiannya muncul, nama Aufar justru terseret dalam kasus pelecehan seksual? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Seperti yang diketahui, jauh sebelum gugatan cerai Ola dilayangkan pada Aufar, hubungan rumah tangga mereka memang kerap kali diterpa isu miring. Seperti beberapa waktu lalu di tahun 2021, rumah tangga Ola dan Aufar dikabarkan retak karena Ola tak lagi membagikan momen kebersamaannya bersama suami di media sosial. Bahkan setahun yang lalu sempat beredar foto yang diduga Aufar tengah bersama perempuan lain. Kendati demikian, meski dikabarkan sedang ada masalah,
Aufar dan Ola tetap menyembunyikan keretakan rumah tangganya dan mengabarkan bahwa segalanya baik-baik saja. Udah mau ditanya lagi nggak nih? Apa yang mau ditanya? Keluarga, baik-baik aja guys. Iya kan? Udah berjalan ya. Sama suami baik-baik, semuanya baik-baik. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Kan Paula juga bilang nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Isu-isu di luar kan. Tapi kenapa sering banget isuin pisah sih Bang? Apa karena jarang nge-post, posting barang-barang, foto keluarga segala macam mungkin? Senang ada orang ngomongin apa kan dapat pahala. Tapi sempat resah juga nggak sih Bang lagi-lagi Juga, diusulin? saya diemin nggak ada apa. Tapi istri juga sering bikin postingan yang bernada teka-teki, abang sendiri melihatnya gimana mungkin? Lama-lama teka-teki. Ya maksudnya memastikan caption gitu. Saya nama perempuan biasa kan gitu. Sempat beredar foto tuh Bang kemarin. Hah? Abang Foto? sama cewek di Siapa? resto. Siapa? Abang. Mana? Saya belum lihat. Nggak ada. Nggak ada, tunjukin ya. Nggak ada. Tapi menanggapinya aja bang, menanggapinya gimana? Nggak ada, emang mungkin teman atau apa kan nggak ada apa-apa. Kalau di mana di Instagram? Ya, kalau ada ada apa pasti suruh hapus atau apa kan? Kalau nggak salah saya di tag juga atau apa ya? Mungkin. Tapi mengganggu nggak sih bang? Kalau emang teman mas saya nggak boleh punya teman cewek. Ya enggak kan saling percaya. Nah, gitu. Kalau kan ini kan bisa tabayun, bisa nanya kan gimana ini kalau ada jawabannya jelas atau lain gitu. Saya kan di organisasi HIPMI apa semua kan jadi berteman apa kan jadi wajar kan dia udah tahu background saya pengusaha. Di IG-nya Kak Ola udah nggak ada foto-foto Abang tuh gimana? Kemarin baru datang ulang tahun itu kan bareng kita ulang tahun kita rayain bareng-bareng. Memang sengaja mengurangi privasi atau gimana? Iya nggak boleh diumbar juga. Iya. Berarti emang Oke. lagi baik-baik aja. Alhamdulillah baik-baik. Mohon doanya. Baik-baik terus. Hah? Romantis apa sih bang? Abang sama istri. Saya nggak romantis, kaku saya sama istri. Tapi saya cinta sama istri. Bak sudah jatuh tertimpa tangga di tengah ramainya kabar gugatan cerai yang dilayangkan pada Aufar Hutapea. Kini nama Aufar justru terseret kasus dugaan pelecehan seksual. Pasalnya, seorang selebgram bernama Citra Andi yang mengaku sebagai sahabat Aufar melaporkan adanya kasus pelecehan dan juga kekerasan yang menimpanya. Nama Aufar turut terseret dalam kasus dugaan pelecehan itu karena suami Ola Ramlan itu dikabarkan berada di tempat kejadian perkara dan diduga diam saja melihat adanya pelecehan. Lantas seperti apakah kronologi kasus tersebut versi Citra? Saya minta pelakunya minta maaf sama saya, aku, dan satu lagi ya diproses sama hukum gitu. Saya minta keadilan aja, karena kan bukan apa ya, warga diri saya juga udah hancur banget sebagai perempuan gituin, nggak ada yang tolong satupun, istilahnya kayak saya lebih dari perampok, begitu banyak yang orang, kenapa nggak ada yang bantu saya, kenapa nggak ada yang amankan saya, gitu. Saya minta keadilan aja sih sama saya. Kronologisnya ada sedikit komunikasi terkait dengan pelecehan di sini, karena pelecehan seksual kita sampai hari ini belum ada menitikberatkan atau menjelaskan tentang pelecehan seksual. Tapi di sini ada pelecehan terhadap seorang wanita yang notabene sebagai perempuan adalah yang lemah. Nah, kekerasan terhadap perempuan, dalam ini korbannya adalah Citra, klien kita, mengalami penganiayaan. Awal peristiwa itu adalah ada pertemuan di salah satu kafe itu antara korban dengan beberapa temannya yang memang dikenal pada saat itu. Ada pertemuan di situ, bertemu di beberapa tempat lah. Secara kronologisnya ada beberapa tempat sampai akhirnya di tempat kejadian perkara itu di Jalan Sesrayu. Di lokasi kejadian, di tempat kejadian perkara itu dugaan tidak pidana penganiayaan itu korban yang pada saat itu adalah secara sendiri perempuan di situ untuk bisa karena bersama-sama dibawa oleh temannya dari satu tempat ke
tempat itu. Nah, dari situlah ada pelaku yang memang tidak pernah bertemu sebelumnya dari beberapa tempat, bertemu di tempat kejadian perkara. Disitulah mulai terjadi penganiayaan itu. Yang jelas memang asal muasalnya karena ada sedikit merendahkan martabat seorang perempuan. Sebagai perempuan tentu harus dijaga marwahnya. Nah, yang menjadi kerugian itu dengan adanya sedikit pelecehan secara manusianya, secara seorang wanitanya, juga pelecehan secara kekerasan. Itulah yang terjadi saat ini, ada penganiayaan secara fisik. Pastilah klien kita dirugikan dengan psikisnya juga terganggu karena dia ketakutan asal bertemu orang karena kan adanya indikasi kekerasan. Dan kita pun sudah ada foto-fotonya yang mengalami luka-luka di lutut, ada juga di bagian paha, ya kan? Ada juga di bagian tangan, sikut. Nah, jadi ada kita beberapa foto yang diambil oleh klien kita. Terkait saksi di sini adalah saksi dalam kondisi yang memang bukan kita kenal, tidak kita kenal. Pada saat saksi peristiwa itu kita hanya kenal pada saat itu adalah saudara AH. Saudara AH itu yang kita kenal memang dari sebelum di tempat kejadian perkara, kita sudah kenal di tempat yang sebelumnya. Hanya selisih beberapa jam dari waktu kejadian. Nah, artinya korban dengan temannya AH ini bersama-sama dari satu tempat ke tempat kejadian perkara ini. Harapan saya pelaku segera ditangkap dan saya minta keadilan. Seperti diketahui, Ola dan Aufar menikah pada Desember 2012 silam di tanggal cantik di tempat sakral Masjid Quba Mas. Lantas seperti apakah kenangan manis pernikahan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Menelisik ke belakang, Ola Ramalan dan Aufar Hutapea hampir 10 tahun membina maligai rumah tangga sejak menikah pada tanggal cantik 20 Desember 2012 silam. Sebelum bersama Aufar, Ola pernah menikah dengan Alex Tian dan dianugerahi seorang putra rupawan bernama Sean Michael Alexander. Tak pelak pada pernikahan kedua Ola, Sean pun tampak hadir dan mengantarkan sepasang cincin untuk Ola dan Aufar. Sontak saja, suasana haru bercampur hikmah tercipta dalam pernikahan yang digelar di Masjid Quba Mas, Depok itu. Disaksikan keluarga, teman, dan orang terdekat, Aufar pun dengan lantang mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan nafas, seolah pertanda dirinya telah mantap menikahi Ola. Inilah momen kenangan manis pernikahan Ola dan Aufar. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful, I just can't hold it in. I think we started something, I hope it never ends. I hope it... Saya nikahkan dan kawinkan kau dengan anak kandung saya, Lydia Febiola Ramlan binti Muhammad Ramlan, dengan mas kawin Rp360.000 dan 1 set perhiasan dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Lydia Febiola Ramlan binti Muhammad Ramlan dengan mas kawin yang tersebut tunai. I wanna know, what are you waiting for? I wanna know, just what you're waiting for. Bahagianya ya,
Cincin yang melingkar yang tiada berujung ini pula kasih sayang yang diharapkan oleh kedua mempelai. Insya Allah akan dihantarkan sampai akhir hayat nanti pasangan yang sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat kedua. Wahai Allah, berikanlah luasan keikhlasan dan kesabaran. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.